Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bulan Muharram merupakan bulan yang utama dan bulan yang penuh dengan berkah. Dan di antara keutamaan dan keberkahan bulan ini adalah seperti yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul laili." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat sunnah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan adalah salat malam. Ibnu Rajab rahimahullah berkata bahwasanya Rasulullah SAW menamakan bulan Muharram sebagai bulan Allah. Sebuah penyandaran kepada Allah ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan bulan itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyandarkan sesuatu kepadanya, melainkan ia adalah istimewa. Beliau sebutkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif halaman 32. Kata bulan Allah menunjukkan bahwa bulan tersebut memiliki keagungan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keberkahan bulan Muharram yaitu adanya hari Ashura yang merupakan hari yang mulia. Karena di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dan menenggelamkan musuhnya yaitu Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari tersebut, yaitu hari Ashura, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Dan berpuasa juga orang-orang Yahudi di hari Ashura ini. Bahkan sebelum diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, kaum muslimin juga diwajibkan untuk berpuasa di hari itu, seperti yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Namun setelah puasa di bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa di hari itu menjadi sunnah. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan di dalam Bukhari dan Muslim bahwasanya beliau berkata, dahulu pada masa jahiliyah suku Quraisy berpuasa pada hari Ashura, dan Rasulullah SAW juga berpuasa pada hari tersebut. Namun tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa pada hari itu dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa juga. Namun setelah diwajibkan puasa bulan Ramadan, beliau bersabda, "Man syaa shamahu wa man syaa tarakahu." Barang siapa ingin berpuasa, silakan ia berpuasa pada hari Ashura. Dan barang siapa tidak ingin, maka ia boleh meninggalkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Ashura. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Apakah hari yang kalian puasa ini?" Kemudian mereka menjawab, "Ini adalah hari yang mulia. Pada hari ini
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya Musa alaihissalam beserta pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai ungkapkan rasa syukur, maka kami pun berpuasa pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fanahnu ahaq wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah SAW pun berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin agar berpuasa pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kapan hari Asyura itu? Imam Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab menyebutkan bahwasanya para ulama dalam madhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Sedangkan Tasyu'a adalah hari ke-9 dari bulan yang sama. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Inilah yang dimaksud dalam hadis-hadis yang sesuai dengan bahasa Arab dan dikenal oleh para ahli bahasa. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwasanya hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyib dan Hasan Al-Basri yang disandarkan kepada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisawmi yaumi Asyura yaumul ashir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau menyebutkan hadis hasan sahih. Lalu apa keutamaan dari berpuasa di hari Asyura ini? Berpuasa pada hari ini mengandung keutamaan yang besar, yaitu dihapuskannya dosa-dosa orang yang berpuasa pada hari itu pada tahun yang lalu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukaffirus sanah al-madiyah." Puasa pada hari itu dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablah." Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa di tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Lalu dosa-dosa apa yang dapat dihapus bagi orang yang berpuasa di hari Asyura itu? Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab menyebutkan puasa Asyura menghapus semua dosa-dosa kecil. Maka maksud hadis tentang puasa Asyura menghapus semua dosa artinya adalah selain daripada dosa-dosa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dari berpuasa di hari ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura wa lam yaktub
walam yaktubillahu alaikum siyamah wa ana shaimun faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Ini adalah hari Ashura dan Allah tidak mewajibkan atas kalian berpuasa. Tetapi ana shaim, saya berpuasa. Maka barang siapa yang ingin puasa, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Dan barang siapa yang ingin berbuka, falyuftir, maka silakan ia berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping berpuasa, Rasulullah SAW juga mencari keutamaan daripada puasa di hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya tentang hari Ashura. Beliau menjawab, "Ma 'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa hadzal yawm wala syahran illa hadzal syahr," yakni Ramadan. Aku tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu hari untuk mencari keutamaannya dari hari-hari yang lain selain hari ini, yaitu hari Ashura. Dan aku pun tidak mengetahui beliau berpuasa pada satu bulan untuk mencari keutamaannya dari bulan-bulan yang lain selain bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fathul Bari, hadis ini menunjukkan bahwa hari Ashura adalah hari yang paling utama bagi orang yang berpuasa setelah Ramadan. Sebagian ulama menyebutkan disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, karena Nabi SAW telah berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan telah berniat akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan puasa Ashura dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimuhul yahudu wan nasara." Wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yawmat tasi'." Insyaallah pada tahun ke depan kita akan puasa pada hari yang ke-9. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sebelum datang tahun berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah An-Nawawi li Sahih Muslim menyebutkan, mungkin penyebabnya adalah beliau tidak ingin menyerupai orang-orang Yahudi dengan berpuasa hanya pada hari ke-10 saja. Al-Imam Ibnu Hajar rahmatullahi alaih menyebutkan, apa yang menjadi keinginan Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari ke-9 adalah mengandung makna bahwa puasa Ashura tidak hanya hari ke-10, namun ditambah dengan hari ke-9. Hal ini bisa jadi karena kehati-hatian beliau untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau menyebutkan, dan inilah pendapat yang rajih, yang kuat, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa riwayat hadis di dalam Sahih Muslim. Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang puasa Ashura, khaliful yahuda wasumut tasi wal ashir. Berbedalah dengan kaum Yahudi dan berpuasalah pada tanggal 9 dan 10. Imam Ahmad mengatakan, saya berpendapat
dalam puasa Asyura hendaknya dilakukan puasa pada hari ke-9 dan ke-10 berdasarkan hadis Ibnu Abbas, wasumu at-tasi wal ashir, dan berpuasalah pada tanggal 9 dan 10. Beliau menyebutkan di syarah Al-Umdah. Lalu bagaimana bagi orang yang berpuasa tanggal 10 saja? Orang yang berpuasa pada tanggal 10 saja ini tidak mengapa oleh sebagian ulama, walaupun kalau ia berpuasa tanggal 9 dan 10 itu lebih utama. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Fatawa Al-Kubra, puasa Asyura dapat menghapus dosa 1 tahun dan bukan termasuk perbuatan yang makruh jika ia hanya mengerjakan puasa pada tanggal 10 saja. Ibnu Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaihi mengatakan tidak mengapa kalau hanya mengerjakan puasa Asyura saja. Beliau menyebutkan di Tuhfatul Muhtaj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berpuasa pada 10 Muharram hari Asyura dan 9 Muharram hari Tasyu'a. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.